Lihatlah makhluk ini. Dengan cula yang ikonik dan kulit tebal seperti baju zirah, ia adalah penjelmaan hidup dari masa lalu. Sebuah peninggalan dari era prasejarah yang membentang jutaan tahun. Mereka adalah badak, mamalia darat terbesar kedua di bumi. Mereka adalah simbol kekuatan, ketangguhan, dan ironisnya, kerapuhan. Hari ini hanya 5 spesies badak yang tersisa di planet ini, tersebar di padang rumput Afrika dan hutan hujan tropis Asia. Setiap spesies membawa kisahnya sendiri. Namun, mereka semua menghadapi ancaman yang sama, kepunahan yang didorong oleh keserakahan manusia. Inilah kisah 5 raksasa terakhir, biologi unik mereka, dan perjuangan heroik untuk bertahan hidup di garis depan konservasi. Di dunia, kita hanya menyisakan 5 jenis badak yang terbagi antara 2 benua, Afrika dan Asia. Di Afrika, kita punya 2 spesies yang paling dikenal, badak putih dan badak hitam. Badak putih yang sebenarnya berwarna abu-abu adalah yang terbesar dan lebih bersifat sosial. Terlihat seperti mesin pemotong rumput raksasa dengan moncong lebar. Badak hitam sebaliknya lebih kecil, lebih agresif, dan memiliki bibir runcing yang digunakan untuk meraih dedaunan semak. Sementara di Asia, kita memiliki 3 spesies. Badak India atau badak bermula satu besar, mudah dikenali dari kulitnya yang berlipat-lipat seperti plat baja. Kemudian ada badak Sumatera, badak terkecil dan satu-satunya yang berambut, yang merupakan badak paling terancam di dunia. Dan terakhir badak Jawa, badak paling langka dan paling terancam, dengan populasi kurang dari 80 individu yang semuanya terkurung di Taman Nasional Ujung Kulon. Perbedaan terbesar yang bisa kita lihat adalah pada cuma badak Afrika, Sumatera dan hitam memiliki 2 cula, sementara badak India dan badak Jawa hanya memiliki 1. Badak adalah mesin biologis yang mengagumkan. Kulit tebal mereka yang bisa mencapai 5 cm berfungsi sebagai baju zirah alami. Tapi kulit tebal ini juga membuat mereka mudah terbakar sinar matahari dan gangguan serangga. Itulah mengapa mereka sangat suka berkubang di lumpur. Lumpur bertindak sebagai tabir surya alami dan pengusir serangga. Cula badak senjata ikonik mereka. Ini sebenarnya bukan tulang. Ia terbuat dari keratin, protein yang sama yang membentuk kuku dan rambut kita. Sayangnya, inilah yang menjadi sumber petaka mereka. Cula digunakan untuk membela diri, melindungi anak dan menggali air saat kemarau. Badak memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi ini diimbangi oleh indera, penciuman, dan pendengaran yang sangat tajam. Mereka juga memiliki sahabat sejati di alam liar, yaitu burung oxpecker, yang bertengger di punggung mereka untuk memakan kutu dan bertindak sebagai sistem peringatan dini saat bahaya mendekat. Inilah bagian paling gelap dari kisah badak. Meskipun mereka telah bertahan dari jutaan tahun evolusi dan perubahan iklim, mereka mungkin tidak akan bertahan dari musuh terbesar mereka, manusia. Krisis perburuan liar telah mendorong badak ke ambang kehancuran. Di beberapa area 1 badak dibunuh setiap 8 jam. Mengapa demikian? Jawabannya cula mereka. Meskipun cula terbuat dari keratin, namun di Asia Timur, terutama di Vietnam dan Tiongkok, cula dipercaya secara keliru memiliki obat tradisional. Dipercaya dapat menyembuhkan demam atau bahkan kanker. Ini adalah mitos yang sepenuhnya tidak berdasar secara ilmiah. Harga cula di pasar gelap bisa melebihi emas atau kokain, menciptakan sindikat kejahatan transnasional yang terorganisir. Dampaknya tragis, badak dibunuh secara brutal, meninggalkan anak-anak badak yatim piatu, dan memusnahkan populasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Perjuangan untuk melindungi mereka kini jatuh ke tangan para ranger konservasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari di garis depan melawan pemburu liar, sebuah perang yang harus dimenangkan. Meskipun menghadapi kesulitan yang mengerikan, masih ada harapan. Program konservasi telah bekerja keras, mulai dari meningkatkan patroli dan teknologi pengawas, hingga program pembiakan penangkaran yang cermat untuk spesies paling langka, seperti badak Sumatera dan badak Jawa. Beberapa upaya ekstrim dilakukan,
seperti pemotongan cula badak yang aman untuk membuat mereka tidak berharga bagi pemburu, atau memindahkan badak ke lokasi yang lebih aman. Kisah badak Jawa di ujung kulon adalah contoh nyata dari perjuangan dan harapan. Dengan populasi yang sangat kecil dan terisolasi, setiap individu sangat berharga. Dan kelahiran adalah kemenangan besar. Melindungi badak bukan hanya tentang menyelamatkan spesies, ini adalah tentang menjaga keanekaragaman hayati, mendukung ekosistem yang seimbang, dan menolak kepunahan yang didorong oleh tahayul dan keserakahan. Kita memiliki tanggung jawab yang memastikan bahwa raksasa prasejarah ini terus menjelajahi planet ini. Badak adalah ikon yang tidak boleh hilang suara mereka. Atau lebih tepatnya, bisikan kepunahan mereka harus didengar. Kita harus memilih. Apakah kita akan menjadi generasi yang membiarkan makhluk raksasa prasejarah ini lenyah atau menjadi penyelamat mereka? Anda bisa membantu dengan mendukung organisasi konservasi terpercaya dan menolak segala bentuk produk yang berasal dari badak. Edukasi adalah senjata terkuat kita. Tinggalkan komentar di bawah, spesies mana yang Anda kagumi. Dan jangan lupa like dan share untuk terus mendukung konten yang berjuang untuk satwa liar.